Yang penting sih satu keinginan yang besar, rasa percaya diri, dan dia yakin dengan apa yang dia mau. Karena menurut saya profesi apapun tidak ada yang tidak bisa berhasil. Ketika tidak berhasil sebetulnya lebih ke karena orang itu ragu dengan pilihannya. Kalau dia tidak ragu dengan pilihannya, pasti orang itu akan berhasil. Keren Kak, keren. Saya selalu ingat sebuah kalimat yang mengatakan, masa sulit mengarahkan kita ke hal-hal yang hebat. Dan saya menemukan kalimat yang lebih pendek, yang menyarikan kalimat itu. Dan itu semua akan disampaikan dalam pertunjukan yang dibawakan oleh Kak Happy dan teman-teman yang berjudul Tegak Setelah Ombak. Inggit Garnasih. Kak Happy, aku belum nonton aja udah pingin banget segera di sana. Kata-kata itu kuat sekali Kak. Tegak setelah ombak. Betul. Sungguh berhikmat yang menemukan kata-kata itu. Kita baru melalui pandemi Kak. Betul sekali. Kita akan tegak setelah ini sebagai bangsa, sebagai bapak, sebagai ibu, sebagai anak. Iya. Nah ceritakan Kak mengenai pesan yang penting kami dapat dari teater yang akan pertunjukan itu Kak. Jadi Kak sebetulnya awalnya monolog musical Inggit itu tagline-nya sejengkal adalah jarak yang terlampau jauh. Sebulan kemudian pandemi, itu betul-betul sesuai dengan tagline, sejengkal adalah jarak yang terlampau jauh. Akhirnya kita pikirkan, saya percaya dengan kekuatan kata ya. Iya, iya. Mungkin kita coba ganti yuk gitu. Jadi tagline itu kita ganti dan kita menemukan tegak setelah ombak. Ada beberapa teks itu dipakai di dalam monolognya gitu. Bagus ya. Jadi dan itu sebetulnya kenapa tagline itu diambil bukan dicocok-cocokkan dengan karena kita pandemi atau tidak. Tetapi memang begitulah karakter seorang tokoh yang akan saya mainkan itu. Memang Ibu Inggit seperti itu yang kita simpulkan, yang diceritakan oleh Ramadhan KH di biografi romannya dia yang berjudul Ku Antar ke Gerbang. Iya, Ku Antar ke Gerbang. Jadi kisahnya itu Kak, mungkin aku cerita sedikit ya. Iya. Itu menceritakan tentang seorang perempuan bernama Ibu Inggit. Dia mengantarkan pemimpin bangsa kita hanya ke gerbang istana. Kenapa dia tidak mau masuk ke dalam istana itu? Nantilah nonton di dalam pertunjukan ini. Tapi yang pasti Ibu Inggit bisa dibilang mungkin dia satu-satunya bisa saya katakan perempuan yang berada di wilayah domestik para pendiri bangsa. Ketika Syahrir masih sangat muda, masih SMA, Hatta masih muda, Sartono masih muda, bagaimana empat serangkai baru terbentuk, bagaimana Soekarno masih menjadi seorang pelajar, dan bagaimana dia merumuskan kebangsaan ini sehingga melahirkan pledoi Indonesia menggugat dan sebagai dasar lahirnya Pancasila. Siapa yang menyelundupkan buku-buku sehingga Soekarno memiliki pandangan itu, dan siapa yang berada di sebelahnya saat Indonesia belum merdeka? Di dalam bukunya Ramadhan KH yang berjudul Ku Antar ke Gerbang, seorang Inggit Garnasih lah gitu. Sampai ada sebuah pidato yang ketika Soekarno keluar dari penjara Sukamiskin, dia menyebutkan hal tersebut di depan halayak ramai gitu. Dan yang paling seru ya menurut aku di dalam kisah yang nanti kami pentaskan itu adalah tentang cerita kehidupan, bahwa kehidupan itu tuh ada kebingungan, sok tahu, tapi pada zaman dulu orang tuh biasa aja gitu, jujur aja dan nggak apa-apa, nggak heboh dan memaklumi gitu. Emang manusia tuh ya kadang tulalit, kadang nggak masuk akal, kadang di luar batas, kadang sebaliknya, dan tidak apa-apa. Semua wajar-wajar saja. Semua wajar-wajar saja. Yang penting adalah bagaimana cara kita menyelesaikan itu. Aku suka. Aduh, sekarang apa-apa dianggap
gitu-gitu amat. heboh amat dan segala macam, terus kayaknya dirumit segala macam. Tapi kalau zaman dulu kalau ada masalah ya udah sih, emang ribet, Iya, emang kurang ajar, Iya. emang di luar batas. Tapi apa solusinya? Ya udahlah, saling memaafkan, move on gitu. Oke. Itu yang saya dapat di dalam cerita ini gitu, dan menurut saya menarik sekali untuk kita pentaskan kembali. Apalagi tokoh yang akan menyampaikannya itu adalah seorang perempuan. Menurut saya perempuan itu adalah semestanya sebuah rumah. Iya. Gitu. Wow, jadi kekuatan wanita menghadapi banyak hal yang diselesaikan secara natural Ya, dan juga punya prinsip. dan punya prinsip. Iya. Wah, menarik nih. Jadi disampaikan dalam pagelaran itu, kekuatan wanita menghadapi kerumitan, kehidupan dan juga hal-hal personal. Yang kadang dia sendiri ya, namanya personal, orang kan bisa baper banget, Iya. bisa putus asa dan tidak apa-apa. Nggak harus juga selalu pura-pura kuat, tetapi ada saatnya kita harus mengambil keputusan, kita harus tegak setelah ombak. Iya, betul. Ketika betul. ada ombaknya ya dinikmatin aja Betul. ombaknya gitu. Menarilah di tengah ombak. Iya, Tidak iya. perlu menangis bombay. Iya, atau nggak apa-apa menangis bombay, menikmati ombak, tapi ada saatnya Jangan berhenti. lagi. Iya, Gitu. betul. Iya. Wow. Gemes Jadi ya, kan? bener Kak Happy bilang, ini sebuah kisah kehidupan yang related juga dengan keadaan kita sekarang. Yang mana yang kau pilih? Kehebohan atau ketenangan? Ya begitulah, dan apalagi kayak gini, yang menarik dalam 2 tahun ini kita Oke. tuh sudah terbiasa berapa menit sekali kita ngecek handphone kita, nggak bisa diem Berita-berita gitu. viral. Gitu. Rasanya terlambat kalau kita nggak tahu berita viral. Iya betul. Nah, ini pertunjukan ini adalah sebuah upaya untuk menarik kembali esensi kita sebagai manusia. Keren. Dalam arti nanti 2 jam diem, jangan pegang handphone, jangan ngecek jam berapa, enjoy the moment. Gitu, kayak, dan itu harus kita latih, Kak. Iya, Sama iya. dengan pendengaran kita harus kita latih, mata kita harus kita latih, tidak hanya juga melihat screen yang pengen kita skip, pengen kita ulang, tapi ini saat ini. Iya. Nah, panggung teater ini menurut saya, pertunjukan ini mungkin setelah 2 tahun ini mungkin pertunjukan pertama kita Iya. tidak lagi menggunakan perangkat-perangkat gadget gitu, Iya, melihat betul, secara betul, langsung. betul. Jadi aku senang banget ini bisa terjadi. Ada Titi Mangsa, tentu ada Bakti Budaya Jarum Foundation, Oke. ada Sleep Buddy, Oke. banyak banget yang support. Betul. Ada Pelataran, ada Yes. WBI, ada media, MRA Group, ada Yes. banyak sekali. Dan thanks God penonton. Kemendikbud, dan penonton adalah bagian dari pertunjukan. Iya, Karena nggak betul. bisa jadi apa-apa kalau tanpa ada Betul. penonton. Betul. Saya tertarik itu Kak. Jadi Kak bilang bahwa ternyata di ruang teater kita punya panca indera dilatih semua Kak ya. Iya, pendengaran, Visual, auditori, rasa, dan tubuh. dan tubuh. Aduh, belajar saya. Kayak meditasi itu. Jadi jangan main-main gadget. Iya, karena kan kalau Terdistract kan? karena kan kalau masuk ke pertunjukan, syarat pengumuman pertamanya dimohon tidak mengaktifkan Iya. seluler. Atau kalau tidak Anda boleh nggak ada terganggu, layar. orang lain yang terganggu. Iya, tiba-tiba bunyi kenceng Iya, gitu. iya, Kalau iya. mau di silent, kalau misalnya tiba-tiba ada pesan penting mendadak yang tidak bisa kita tinggalkan. Jadi memang Iya. itu tadi, makanya zaman dulu sebelum Indonesia merdeka, apalagi ketika kolonialisme datang ke Hindia Belanda, Iya. ruang teater itu dibatasi karena ruang diskusi, ruang untuk melatih intelektual. Mengasah. Jadi ketika orang nonton teater itu sebetulnya ada ruang diskusi. Setelah kita menonton teater, yang diinginkan adalah pulang dari sana ada sesuatu yang didapat, yang kita resapi dan kita diskusikan. Iya. Dengan begitu mematik semua panca indera di dalam diri kita, esensi kita sebagai manusia itu benar-benar terstimulasi gitu. Itu tadi seperti pendengaran, penglihatan dan rasa, tubuh kita iya. dan juga rasa. Itu semua salah satunya bisa didapatkan dengan melihat langsung sebuah pertunjukan, karena menonton teater dengan secara langsung itu energinya tidak bisa digantikan oleh apapun. Iya. Menonton teater bisa lewat layar ya, lewat handphone.
asik juga, tetapi menonton dan melihat langsung setiap ekspresi, setiap perpindahan babak, musik itu adalah keindahan ciptaan Tuhan yang bisa kita kita nikmati. Iya, iya. Dan membangkitkan pada akhirnya semangat-semangat baru. Iya, walaupun mungkin aduh ini nggak selera kita ya, kayaknya pertunjukannya boring buat saya atau nggak apa, tapi setidaknya melatih tubuh kita untuk merespon itu juga butuh latihan menurut saya. Wow, saya pun belajar ini kan. Artinya apa yang kita nikmati itu bukan cerita saja Kak ya. Cerita Enggak. pastilah, tapi kan Cerita kan soal selera. Cerita-cerita di dalam teater yang diambil dari karya sastra itu cerita yang sama berulang-ulang. Iya, Semua udah tahu endingnya mungkin untuk sebagian orang. Tapi yang menarik di sini adalah sensasi ketika dipentaskan. Iya. Makanya kalau di luar negeri kayak Sound of Music udah dipentaskan Iya, berapa ratus betul, kali betul. dari pemainnya Lion King, Hamlet, dari orangnya Iya, Hamlet, belum betul. punya anak sampai anaknya udah besar, udah ribuan kali dipentaskan. Tapi kenapa selalu ada sensasi? Karena seni Iya, pertunjukan memiliki magisnya sendiri. ya ya. Wow, bener. Dan itu tidak kita bisa dapat kalau kita merecoki diri kita dengan hal-hal tadi, gadget. Sayang banget. Wow. Jadi harus ada kesadaran bahwa enjoy the moment aja Iya, iya, gitu. iya. Ternyata momennya nggak cocok ya, tapi bagaimana kita berkomunikasi dengan tubuh kita untuk berdiam sejenak gitu, mencoba meresapi. Pada akhirnya suka atau tidak suka itu soal selera. Iya. Dan yang paling penting bawa pulang sesuatu. Iya, bawa pulangnya ternyata juga sebuah diskusi yang menyenangkan atau tidak menyenangkan, tapi itu yang Iya, menarik, betul. menstimulasi. Dunia bergerak cepat, kita butuh. Ada satu pepatah Jepang mengatakan gini Kak. Kita hanya menemukan keindahan saat Anda berjalan lambat. Jadi misalnya kalau kita lari-lari gitu, terburu-buru semua, kita nggak bisa melihat keindahan. Jadi kita hanya menemukan sebuah keindahan dalam kelambatan. Artinya keheningan, ketenangan, duduk, tenangkan diri, tonton sesuatu tanpa Ya, diganggu. sesekali Jangan kita perlu itu. dibisingi dengan sesuatu yang Nggak relax. akhirnya menemukan keindahan. Betul, benar banget. Keindahan hanya dilihat ketika Anda dalam ketenangan berjalan. Aku setuju. Itu juga yang dilakukan oleh para maestro-maestro tradisi kita ya. Iya, iya betul. Diam dalam sampai ke titik hening. Iya benar. Makanya ada kan namanya yoga. Ya kan? Itu kan sebenarnya menemukan kekuatan baru dalam keheningan. Iya. Berbicara ke diri sendiri. Iya. Dan kita dibantu oleh cerita-cerita yang Juga gini Kak, kadang-kadang kita itu sulit menjadi pendengar. iya betul, betul. Kita sulit sekali jadi pendengar. Biasanya kita pengen didengar terus. Atau berkata-kata terus. Dalam dunia sales Kak, ada satu Iya. jargon, Apa itu Kak? peluang datang dari pendengaran. Maksudnya kalau kita ketemu sama Iya, sales iya, prospek iya. kita, nggak akan dapat apapun kalau kita yang nyerocos, Pak. Kita punya produk bla 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 bla. Peluang hanya datang kalau kita mau mendengarkan bagaimana maunya. keadaannya, Pak. Apa yang Bapak rasakan sekarang, Pak. Aku setuju itu. Peluang datang dari pendengaran. Ya, aku setuju banget. Setuju. Sama dengan banget. cari sponsor, Kak. Nggak Iya. selamanya kan langsung oke sponsor itu kan. Kita dengar dulu concernnya mereka apa, poin-poinnya mereka apa, baru kita susun ulang. Betul, betul. Sama, apapun yang kita lakukan dari apa posisi aku sebagai individu ya, Oke. dan mengambil keputusan itu adalah pelatihan saya dari mendengar. Mendengar ketika suami berbicara, anak berbicara, keluarga berbicara, Betul. kawan berbicara, relasi berbicara kan gitu. Bahkan di Bali ada satu hari untuk nyepi. Betul, betul. Luar Betul biasa banget loh. Kak. Sedang ini nonton teater udah kita pilih, kita bisa milih ya. Iya, iya. Wow, Kak Epi mumpung kita di situ dalam sebuah profesi apalagi perempuan, tentu banyak hal-hal yang harus dihadapi Betul. untuk menyelesaikan urusan domestik dan juga urusan karir. Nah, boleh share Kak di dunia Kakak yang sekarang ini, bagaimana Kakak bisa se-ekspresif ini di dunia seni sekarang? Tentu karena banyak orang-orang yang telah mendukung Kak Epi. Siapa saja Kak yang menurut Kakak berperan besar? Pasti ya, punya orang-orang yang sangat bisa diandalkan.
dan harus delegasi di dalam pekerjaan Iya, ya. betul. Di Titi Mangsa, tetapi itu semua bisa terjadi disebabkan saya punya kekuatan dari suami saya. Maksudnya bisa saya bilang saya bisa begini karena Cok Gus, suami saya itu adalah, bisa saya katakan dia adalah tangan kanan saya. Ibaratnya tuh tempat sandaran saya gitu. Dan dia mendukung karena dia dari kecil kan, dia dulu lahir besar di Sydney. Dan ayahnya dia itu selalu aktif di kegiatan-kegiatan museum di sana untuk tradisi dan budayanya. Nah, dia dari kecil terbiasa dengan seni pertunjukan. Dia kadang pentas menari dan lain sebagainya. Jadi dia paham sekali dunia seni. Walaupun bukan pelakunya langsung, tapi dia sangat mengerti dan memahami. Jadi ketika saya di dalam fase-fase bingung atau harus bagaimana mengambil keputusan, dia adalah mercusuar saya deh gitu istilahnya. Penguat. Bukan hanya penguat, yang mengarahkan, mercusuar. Oke. Kalau cuman menguatkan, nerangin gitu kayak saya gimana, saya harus gini. Dia dengan kalimat-kalimat yang sederhana dan logik, dia yang selalu mengarahkan. Dan menurut saya perempuan bisa kokoh itu karena punya laki-laki di sebelahnya yang sangat percaya diri dan sangat tidak insecure gitu. Firm gitu. Jadi karena dia tidak insecure dengan dirinya, dia punya percaya diri yang tinggi, dia bangga dan dia senang melihat sepak terjang aku tidak terintimidasi. Itu yang saya ambil pembelajaran, dan ini juga saya dapatkan dari ayah saya almarhum. Ayah saya juga begitu terhadap ibu saya dan terhadap saya dari kecil. Jadi mungkin di bawah alam sadar ketika saya cari suami, yang cari setipe ya, dalam arti cari laki-laki yang dia itu ketika perempuannya maju, ketika mengemukakan pendapat, dia ikut senang gitu. Melihat kemajuan itu. Iya, dan untungnya ya saya punya tulola nih. Kan kita cewek bertiga-tiga nih. Betul. Saya, Dewasri, sama Franka. Suami-suami kita tuh semua berteman. Dan mereka semua ada 3 laki-laki yang sama. Baik itu suaminya aku, suaminya Sri, maupun suaminya Franka. Mereka laki-laki yang percaya diri. Dan saya melihat dari itu semua, oh iya ya, perempuan itu tuh bisa berdiri tegak itu tuh sebetulnya karena punya laki-laki yang sangat tidak insecure. Pelajaran luar biasa. Jadi suami yang confidence, katanya kan begitu Kak Happy. Confidence itu adalah aksesoris terbaik. Karena kan suka bilang, laki-laki yang hebat ada istri yang hebat. Perempuan yang hebat ada laki-laki yang lebih tangguh lagi. Karena itu tadi ya, istri itu lihat suaminya firm, percaya diri, tidak insecure. So dia bisa explore. Bisa. Saya bisa begini, kadang-kadang saya beberapa hari meninggalkan anak-anak. Dia, kamu jangan banyak pikir. Everything's fine. Dia adalah, maksudnya dia yang handle anak-anak, jaga anak-anak dan semua segala macam gitu. Nanti saya panik gimana anak-anak ini gini-gini. Jangan pikir, fokus. Kamu pulang, everything's fine. Termasuk waktu Kak Happy kena COVID di Jakarta. Ketika aku kena COVID di Jakarta ya, aku sendirian, aku sedih, nangis, segala Dan Tuhan sudah mengatur supaya kakak dalam pengertian terisolasi bener-bener. Biar nggak pada di Jakarta kan? Iya. Di seluruh pertunjukan, saya sangat yakin pakaian atau wardrobe atau kostum sangat menentukan. Saya penasaran bagaimana persiapan. Cerita dong Kak, ini kan ada banyak unsur yang mau ditampilkan. Iya, dan betul. tentu itu secara visual terlihat juga di pakaian. Iya. Bagaimana persiapan pakaiannya? Ini agak tricky ya, karena bajunya itu hanya satu, tapi harus terlihat effortless. Kalau yang ribet, kayak biar mata kita ngelirik itu gampang. Tapi untuk yang sederhana, tapi kayak kuat. Ada banyak yang ingin disampaikan, itu tidak mudah. Jadi kita beruntung banget. Jadi ada stylistnya kita di sini tuh Hagai Pakan. Nah, Hagai Pakan akhirnya dia meminta bersama kami sama-sama meminta bantuan lah dengan maestro, dengan Mas Bian. Mas Bian. Mas Bian dengan rendah hati ya, baik sekali. Dia benar-benar membuka tangan gitu dan mau support kita gitu. Dia
Jadi ada 3 baju yang dia bikin, ada dipakai aku, 4 baju aku, lalu ada yang jadi ibu aku karena dia penyanyi opera ya, Ibu Amsi, Kartika sama Omi itu yang memerankan. 4 ini tuh dia yang bikinkan bajunya, dan aku melihat bagaimana seorang maestro itu ya. Aduh, detail sekali. Oh, iya. Jadi mungkin nanti akan melihat sesuatu hal yang kayaknya simple, effortless, itu tuh nggak Tapi gampang. berbicara. Itu nggak gampang. Wow. Gitu, itu nggak gampang. Tapi tentu ya dengan artistik yang udah diatur Ya, sama ya. Mas Iskandar Ludin, aduh dia bagus sekali juga. Semua simbol multimedia. Even ada desainer, satu arsitek, bukan desainer, Mas Rudi Dodo ya. Kalau pernah ke Apurva kan tuh bagus Iya, sekali. iya, iya, betul, Dia betul. akan membantu juga untuk melengkapi pertunjukan ini dari segi artistik. Jadi orang-orang hebat semua. Aduh, Mas Bian, kebayang, saya kebayang Lintas nih. disiplin dari beberapa orang yang menjadi satu di dalam pertunjukan ini, dan tidak semua terlibat itu tuh selalu mengutamakan materi. Iya, Yang bukan paling- hanya business oriented. Enggak, ternyata semua itu membuka hati dan mau bersama-sama berkarya itu. Oke. Ada keinginan yang sama. Iya, 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 iya. Jadi bajunya simple. Jadi teringat di satu kata, Kak. Iya. Less is more. Dalam kesederhanaan ada kekayaan. Aduh, itu Aduh. kekayaan sekali. Penasaran lihat bajunya Mas Bian. Ada 4 baju dari Mas Bian. Yang akan dipakai. Dan setiap Kak Happy hanya 1 itu saja. Betul. Begitu juga yang Ada lain. kain baron juga, Mas Oh, Baron. Keren, Ada keren. beberapa dan ada koleksinya dia. Aduh, luar biasa sekali. Bagus sekali. Maksudnya bagusnya itu aku tahu ini tuh dikerjakan tuh, Dengan hati. aduh, dengan nggak asal bikin gitu. Iya, iya, iya. Kan kita bisa membedakan. Membenamkan dirinya di karya. Iya. Jadi aku nanti menggunakannya tentu dengan penuh pride. Ya, rasa hormat dan energi lagi, Kak. Iya, Itu bisa mendatangkan semua. energi buat kakak loh itu. Betul, betul sekali. Hah, Wow, betul-betul ini sebuah karya kolektif. Iya. Sangat. Menghasilkan sebuah mahakarya, Amin. masterpiece Amin. yang akan menjadi sejarah dalam sejarah pertunjukan Indonesia. Setidaknya sejarah untuk kita secara pribadi. Ya, betul. Dunia akan terus melahirkan generasi-generasi baru. Dan tanggung jawab kita lah untuk mempersiapkan mereka menyambut tantangan yang berbeda dengan tantangan generasi kita. Begitu juga di dunia seni peran. Kak Happy, saya senang Kak Happy sudah memiliki wadah Titi Mangsa untuk mengasah orang-orang yang sudah di seni tetapi masuk ke teater mencoba. Tapi juga memberi kesempatan bagi orang-orang yang mau mendalami seni walaupun dia belum di dunia itu. Apa saja quality yang diperlukan untuk pemula, Kak, untuk kuat memasuki dunia seni peran ini, Kak? Quality apa yang diperlukan? Yang penting sih satu, keinginan yang besar, rasa percaya diri, dan dia yakin dengan apa yang dia mau. Karena menurut saya profesi apapun tidak ada yang tidak bisa berhasil. Ketika tidak berhasil sebetulnya lebih ke karena orang itu ragu dengan pilihannya. Kalau dia tidak ragu dengan pilihannya, pasti orang itu akan berhasil. Keren, Kak, keren. Karena saya melihat banyak sekali ya orang memilih jalan hidup di dunia teater. Oke. Itu dunia yang struggling banget ya, yang harus diupayakan, tapi kok masih ada aja. Dan kenapa ada? Karena orang itu yakin dengan pilihannya, ya kan? Kalau orang itu punya kesempatan jadi bintang, pemain film dan lain sebagainya, kenapa dia hanya muncul lalu hilang? Karena dia tidak yakin, Iya. dia ragu dengan apa yang dia mau. Jadi yang paling penting dulu tuh yakin dulu. Yakin? Setelah yakin, lalu kita mengasah diri kan, karena udah yakin kita jadi pengen banyak belajar. Salah satunya tentu kita membangun relasi yang baik, Ya. silaturahmi yang baik, etos kerja yang baik, dignity yang baik. Lalu setelah itu juga banyak membaca. Menurut saya membaca itu sangat penting untuk melatih diri kita memahami
apa sih yang sebenarnya terjadi yang mungkin dari pengalaman-pengalaman orang, terutama karya sastra. Iya, iya. Karena menurut saya karya sastra itu selalu berbicara tentang kehidupan manusia. Iya. Hanya casingnya doang kok yang berbeda, waktunya, tempatnya yang beda, tapi yang dibicarakan tetap tentang soal manusia. Betul. Gitu kan. Nah itu dulu, lalu setelah itu muncullah daya hidup. Ketika seseorang memiliki daya hidup, dia akan berhasil di mana. Saya percaya itu. Wow, keyakinan, belajar, bentuk diri, relasi, ya, kemudian ya lakukan. Iya, itu dia. Dan setelah itu jadi hidup itu tuh ada detak, ada daya, ada gairah, ada keinginan. Lalu motivasilah kasarnya kayak gitu. Oke. Lalu setelah itu pasti dia akan menjadi orang yang tahu. Dan seperti tadi kita bicarakan ya, Iya. aku membaca dari bukunya Pak Putu Wijaya, Iya. judulnya Tak Cukup Sedih. Oke. Ada satu kata-kata yang menarik. Dia bilang, hidup hanya untuk orang-orang yang kuat. Bila ketika air mata luruh di matamu, kamu telan air mata itu dan kamu akan jadi pemenangnya. Hidup hanya untuk mereka yang kuat. Oh, Kak Epi, aku suka banget itu. Bagus ya? Nah maksudnya kan kalimat-kalimat itu kan memotivasi, kan nggak semua orang bisa terus ketemu kamu, Kak. Iya, ya. Kamu kan orang yang hebat, memberikan motivasi, memberikan pembelajaran sehingga orang jadi yakin gitu. Dan tidak semua orang bisa berkesempatan dapat sesi itu, kan? Dapat sesi itu. Membacalah. Baca sebanyak-banyaknya kisah-kisah hidup orang. Iya. Menurut saya generasi sekarang ini punya kesempatan yang luar biasa untuk mau jadi apa aja. Iya. Tapi yang sulit adalah setia juga. Karena kan baru suka ini, karena bisa pindah loncat ke sini akhirnya saya apa ya? Iya. Jadi menurut saya tuh setia, konsisten, punya stamina panjang itu adalah, makanya tadi disebutkan ada orang-orang terdahulu kita seperti misalnya Ibu Titik Puspa, Ibu Widiawati, Ibu Christine Hakim. Kenapa mereka selalu ada di sana? Karena mereka punya stamina tabungan yang Iya, panjang. iya, Dan mereka iya. tuh nggak pernah ragu dengan profesinya itu. Jadi kalau tiba-tiba saya mau jadi, ini aneh banget misalnya profesinya. Oke. Saya mau jadi Game designer. game designer. Oke. Bisa, asal dia yakin. Yes. Kalau dia yakin dia akan mengupayakan apapun. Ini saya belum, masih jauh banyak belajar, tetapi saya dulu punya keinginan, saya mau belajar di produksi sebuah pertunjukan. Iya. Karena saya ingin mengalihwahanakan sebanyak-banyaknya karya sastra. Bagaimana caranya? Saya harus mewujudkan. Oke. Gimana? Ya saya harus yakin dulu dengan saya kepengen. Betul. Dengan saya yakin, yang lain bisa dikondisikan gitu loh, Kak. Keren. Tapi dengan tentu cara-cara Yang- harus di dalam batas norma. Betul. Yang baik, terhormat, dan bisa dipertanggungjawabkan. Iya. Wow. Keyakinan akan memberimu kekuatan untuk melangkah. Dan hebatnya soal keyakinan, Kak, 1.000.000 orang tidak yakin sama dirimu. Selama kau yakin sama dirimu, Semua akan baik. kau akan baik-baik saja. Betul banget. Keyakinan, oh my Dan goodness. restu orang tua ya. Oh ya, restu orang tua, betul. Jadi beberapa hal yang disampaikan Kak Happy itu saya aja udah belajar sebelum saya share ini, Kak. Sebelum saya share, saya sudah belajar. Profesi apapun yang kau pilih, kau bisa sukses. Tapi ingat, ada beberapa hal. Dan semua hal ini ada dalam dirimu. Yang pertama, sungguhkah kau yakin? 1.000.000 orang tidak yakin pada dirimu. Selama kau yakin pada pilihanmu, kau punya kekuatan untuk melangkah. Orang yang yakin akan mengupayakan. Sebaliknya, kalau dia nggak yakin, apapun dia akan tinggalkan. Mengupayakan itu belajar, ketemu orang-orang untuk dapat kesempatan di coaching, kemudian lihat banyak hal termasuk membaca buku, ya. Dan tentu jaga hubungan dengan manner yang baik, dengan cara yang baik, dipertanggungjawabkan. Dan yang paling menarik, 3 hal ini mohon restu dari ibumu. Ya, itu betul banget. Ya, tapi aku perlu sampaikan mungkin. Iya, iya. Kalimat tadi itu aku bisa menyampaikan karena aku juga punya banyak bukti. Salah satunya adalah sutradara saya, namanya Wawan Sopwan. Oke. Dia adalah lulusan teknik apa kimia gitu ya. Dia mengambil jalan hidup sebagai aktor teater. Oh,
Dan saya bingung, kok masih bisa bertahan? Iya ya. Karena dia yakin dengan pilihannya, bayangin. Keren Kak. Dan pasti banyak lagi orang-orang semacam itu. Tetapi intinya kebahagiaan itu bukan melulu soal kesuksesan Iya Kak. dari nomina dan lainnya, tapi kesuksesan itu yang paling penting adalah itu tadi punya daya hidup dan kita punya dignity, itu yang paling penting. Iya. Dan bermanfaat buat Iya, orang bermanfaat, banyak. bermanfaat. Atau at least nggak usah banyak-banyak deh. Iya betul. Buat dirinya sama Iya, lingkungannya dan betul. keluarganya. Jangan jadi beban buat orang. Iya kan katanya Rumi bilang, Oke. dulu saya pintar, maka saya ingin menaklukkan dunia. Ya. Sekarang saya ingin bijaksana. Saya ingin memperbaiki diri. Oh my goodness. Dulu saya pintar, saya ingin menaklukkan dunia. Merubah dunia deh. Merubah dunia. Sekarang Saya bijaksana, ingin memperbaiki diri. oh. Anda lihat ya, mendatangkan bintang tamu dari dunia seni peran, rasa kita keluar loh Kak. Iya ya. Orang bilang saya motivator, tapi ketemu Kakak justru saya menemukan banyak kata-kata baru loh. Karena ada koneksi juga. Iya, iya. Kak. Maksudnya Ada chemistry-nya, ada connection ya. kita membicarakan itu. Iya, Nggak iya. melulu aku setiap ketemu orang membicarakan itu, nanti pikir aku aneh. Iya, iya. So thank you so much. Aku juga thank you. Dan sekarang saya baru ngerti, berarti tuh Lola itu pun karena keyakinan. Ya, karena keyakinan. Nggak mungkin kalau nggak orang dulunya. Aduh Kak. Kayak Tulola itu, saya itu membuat buku tentang Desa Nyoman Suwardi. Iya, 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 aku baca itu. Itu kan yang dia bagi Di Indonesia Kaya launchingnya. Aku nonton itu betul. Akhirnya putrinya dia bantu kurasiin, perusahaan ibunya mulai bangkrut, dia bangun. Dia tadinya di production, tapi saya bilang kamu harus jadi desainer. Dia nggak yakin. Kamu yakin? Ayo kita sama lihat, dia jadi desainer yang sangat tangguh sekarang di Tulola Street. Keyakinan. Sometimes people yang mendorong keyakinan kita. Betul. So beruntunglah kalau ada orang yang memberi Karena juga Kak, Iya. kita memilih lingkungan juga penting. Yes, betul, betul. Kak Happy, terima kasih banyak. Sebagai penutup, Kak Happy sampaikan dong untuk calon penonton atau yang sudah punya tiket, Kak. Silakan, Kak. Yang sudah punya tiket, bagaimana mereka datang? Yang belum punya tiket, Kak, please. Tanggal berapa mereka harus book? Silakan, Kak. Oke, untuk yang udah punya tiket nonton pertunjukan monolog musical Inggit, Tegak Setelah Ombak, saya yakin kalian akan menemukan sebuah pengalaman yang luar biasa setelah beberapa tahun ini. Mungkin kita Terbatas, ya. berkutat dan terbatas dengan pertemuan Ya. atau kedekatan energi gitu. Nah, pertunjukan ini akan menjadi sesuatu hal yang berbeda, akan mendengar musik alunan yang luar biasa indah yang diciptakan oleh Dian HP dan dimainkan oleh The Resonance, konduktornya Kang Afif Priyatna yang luar biasa, penyanyi-penyanyi opera luar biasa, ada Marsha Timothy sebagai co-produser memberikan warna lain juga, ada sutradara Wawan Sofwan yang luar biasa keren. Lalu juga ada Iskandar Ludin, pemimpin artistiknya yang keren banget. Ada Rudi Dodo dan bahkan ada pelukis Mas Bayu dari Jogja. Dia melukis secara live. Di panggung itu? Ketika panggung ada dan juga ketika berlatih nanti akan lihat pamerannya. Oh. Dan orang bisa membeli kalau orang memang jatuh cinta pada karyanya. Jadi kayak zaman dulu lagi. Aduh. Kan? Orang tuh momen. Dan dia melukis momen. Nah inilah momen yang luar biasa, perjalanan panjang kami, karya kami bersama-sama dan kita dengan bangga akan kasih lihat ke banyak orang. Nah sayang sekali tanggal 21 udah sold out, nah tanggal 20 Mei masih ada. Masih ada. Hanya sangat terbatas, jadi kalau ada kesempatan beli karena kalau nggak lumayan nyesel sih. Iya. Ini big production yang kita lakukan, yang kita upayakan dengan tentu kerjasama dan kolaborasi dari lintas disiplin banyak orang. Wow, dan tentu semua sudah disebut Kak Happy tadi. Pemusik, desain ini, penyanyi, pelukis. Dan jangan lupa ada pelakonnya. Oh iya, ada Kak Happy Salma. ini nanti di Ciputra Artpreneur ya. Oh, di Ciputra Artpreneur yang ada di kawasan bisnis juga, jadi mudah dijangkau. Dan saya sudah sering nonton di sana, sangat tercukupi sarananya. Sangat bagus, Kak. So sukses Kak Happy. Saya dan Ruth sudah siap nonton. Saya tidak akan mainkan handphone. Saya menikmati 2 jam, pulang membawa banyak hal.
betul pasti, aku yakin. Sangat bangga bisa menikmati. Dan teman-teman, sekali lagi kita selalu dibekali banyak hal dalam hidup. Sekolah mengajarkan kita untuk terus punya pengetahuan baru. Pekerjaan mengajarkan kita untuk makin terampil. Tapi siapa yang bertanggung jawab pada peningkatan rasa kita? Adalah diri kita sendiri. Ya, dunia seni akan terus menjadi kehidupan di banyak dimensi. Oleh karena itu, mari kita sama-sama menghargai kesenian dengan datang menonton dan juga mengajak orang lain bersama-sama menikmatinya. Terima kasih banyak sekali lagi Kak Happy Salma. Yeay.